Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Maca. Selamat pagi seluruh pemirsa yang ada di rumah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul, masih bisa bertemu pada kesempatan pagi hari ini. Selawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang menjadi panutan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Dan tentunya senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan anak-anak sekalian, seluruh Sobat Maca yang ada di rumah. Baik, tak terasa hari ini merupakan hari kesekian kalinya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, di mana
kali ini merupakan minggu atau pekan ketiga dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Dan tentunya sudah ada beberapa materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru hebat tim Maca Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Dan saya berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kemarin itu bisa membantu proses belajar di rumah oleh anak-anak sekalian. Nah, pagi ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran jarak jauh, saya ingin menyapa dulu anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat? Ya, pastinya masih semangat dong. Ya, meskipun saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, namun itu tidak menjadi masalah buat kita semua ya. Pembelajaran tetap bisa kita laksanakan dengan baik melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Nah, tentunya perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini ada dua mata pelajaran yang akan dibawakan oleh Ibu guru hebat tim Maca Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Mata pelajarannya adalah yang pertama mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh Ibu Suhaimi SPD. Beliau adalah salah satu guru Bahasa Indonesia dari UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Yang kemudian setelah materi Bahasa Indonesia akan dilanjutkan oleh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang akan dibawakan oleh Ibu Arna SPD. Beliau adalah guru PAI pada UPTD SMP Negeri 5 Sinjai. Baik, anak-anak sekalian, perlu saya sampaikan bahwa sebelum kita memulai seluruh rangkaian mata pelajaran pada hari ini, saya sampaikan bahwa anak-anak sekalian diharapkan untuk mempersiapkan buku catatan ataupun buku tulis yang kemudian bisa dijadikan sebagai catatan referensi ataupun materi yang akan disampaikan oleh pemateri nanti. Ya, jadi setelah materi berlangsung akan ada sesi pertanyaan dari anak-anak sekalian yang bisa diajukan kepada pemateri kita hari ini. Nah, anak-anak sekalian, tibalah saatnya kita memasuki materi pertama, yaitu materi Bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh Ibu Suhaimi SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, sahabat pendidik, dan anak-anak Maca dimanapun berada. Juga para pengurus MGP Bahasa Indonesia dan teman-teman guru Bahasa Indonesia se-Kabupaten Sinjai yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua tetap ikhlas menjalankan ibadah. Ibadah apa itu, anak-anakku sekalian? Tentunya salah satu ibadah yang wajib kita laksanakan adalah belajar.
supaya anak-anakku semua menjadi anak yang cerdas dan kreatif, insya Allah. Salam dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan dan rahmatan lil alamin. Anak-anakku yang ada di rumah, Ibu sangat bahagia hari ini karena bisa berjumpa dengan anak-anakku sahabat Maca, walaupun melalui live event pembelajaran jarak jauh SMP yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Olehnya itu, saya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sinjai dan tim Guru Maca yang telah memprakarsai kegiatan pembelajaran jarak jauh ini demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Sinjai, yang merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan kegiatan seperti ini. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, sebagai umat Islam yang taat dan selalu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di setiap aktivitas kita harus memulai dengan berdoa. Anak-anakku sekalian, sahabat Maca yang ada di seluruh Kabupaten Sinjai. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum memulai materi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu tahu bahwa anak-anakku sudah rindu ingin berjumpa dengan teman-teman baru. Terutama anak-anakku yang di kelas 7 ya, yang kemarinnya anak-anakku berada di lingkungan sekolah dasar, yang hari ini anak-anakku seharusnya berada di lingkungan sekolah menengah pertama yang anak-anakku sudah pilih masing-masing. Namun karena kondisi ini tidak memungkinkan untuk anak-anakku kita saling berjumpa di lingkungan sekolah. Tapi insya Allah setelah berakhirnya masa pandemi ini, anak-anakku akan bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat di lingkungan sekolah masing-masing yang sama-sama kita rindukan. Tapi Ibu yakin kegiatan pembelajaran jarak jauh ini tidak menyurutkan motivasi anak-anakku untuk tetap semangat belajar, dan belajar. Juga jangan lupa anak-anakku semua tetap setia di rumah. Oke anak-anakku sekalian, anak-anakku yang hebat dan cerdas, semangat. Anak-anakku sahabat Maca, pembelajaran kita hari ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Sebelum memulai pembelajaran ini, kira-kira apa sih yang perlu anak-anakku siapkan? Ya bagus, ternyata ada dari anak-anakku di Sinjai Timur. Tahu ya, tentunya tidak ketinggalan juga dari kecamatan-kecamatan lain. Bahwa sebelum memulai pembelajaran, anak-anakku menyiapkan, apa tadi yang dikatakan adalah menyiapkan buku paket atau buku siswa yang telah anak-anakku terima dari sekolah masing-masing. Apalagi setelah ada buku paketnya anak-anakku sekalian, ya bagus, ada jawaban dari anak-anakku yang ada di Sinjai Selatan. Katanya
yang disiapkan setelah ada buku paketnya adalah buku tulis. Iya, bagus. Betul, itu adalah buku tulis. Ada dua anak-anakku sayang yang disiapkan buku tulisnya. Satu, buku tulis yang catatan-catatan yang penting ya. Kemudian yang kedua adalah buku tulis, buku latihan. Oke, anak-anakku sekalian. Karena setelah pemaparan materi sebentar, anak-anakku akan menyelesaikan tugas atau modul berdasarkan materi yang telah Ibu jelaskan. Tujuannya untuk menguji kemampuan dan pemahaman anak-anakku tentang materi yang dipelajari. Sahabat Maca dan anakku kelas 7 dimanapun berada se-Kabupaten Sinjai yang pintar dan cerdas. Namun sebelumnya, Ibu ingin mengetahui sampai di mana pemahaman anak-anakku semua tentang materi yang telah anak-anakku terima. Selama 3 minggu PBM yang sistem daring ini, anak-anakku telah mengikuti berbagai macam materi pelajaran. Terkhusus untuk bahasa Indonesia kelas 7, anak-anakku telah mempelajari materi apa ya? Oh ya, bagus. Materi teks deskripsi. Anak-anakku memang hebat dan cerdas. Tidak pernah melupakan materi pelajaran yang telah berlalu. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan memulai pembelajaran ini, yaitu bab 2 tentang teks cerita fantasi. Anak-anakku buka buku paketnya pada halaman 44 sampai halaman 52. Jadi materi teks fantasi ini anak-anakku sekalian, ini adalah pertemuan pertama yang sudah dirangkai menjadi 8 kali pertemuan. Oke, anak-anakku sekalian. Sebelum Ibu membahas materi lebih jauh, Ibu akan memutarkan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Mohon anak-anakku semua menyaksikan dan menyimak dengan baik. Oke, selamat menyaksikan.
anak-anakku, sahabat baca, dimanapun berada, anak-anakku telah menyaksikan tayangan video. Tentu anak-anakku bertanya, video yang kalian saksikan tadi adalah tayangan apa? Ya. Tentu anak-anakku sekalian sangat berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu cerita fantasi. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah tentang fantasi. Kemudian ada pun tujuan pembelajarannya, yaitu menceritakan atau mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian, sebelum membahas tentang unsur-unsur yang membangun sebuah cerita fantasi, tentu anak-anakku harus tahu terlebih dahulu apa sih cerita fantasi itu. Dan Ibu yakin bahwa anak-anakku sudah tahu atau sudah pernah menyaksikan pada tayangan-tayangan televisi, namun mungkin hanya namanya saja bahwa cerita itu cerita apa yang mungkin anak-anakku belum paham. Nah, disinilah Ibu akan memberikan atau menyampaikan apa sih itu cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah genre cerita yang membentuk khayalan, angan-angan, dan imajinasi pengarang. Nah, anak-anakku sekalian, jadi mungkin anak-anakku ada yang bertanya, kalau begitu fantasi ini sama ya Bu dengan cerpen atau novel? Ya tentu berbeda sayang. Ya, kalau cerita fantasi ini berisi tentang cerita misteri, cerita gaib, yang mana intinya tidak pernah terjadi, hanya semata-mata bersifat khayalan atau angan-angan dari seorang pengarang. Jadi itu tadi bedanya. Intinya cerita fantasi itu berisi tentang mistik, horor. Tahu ya, anak-anak mungkin pernah menonton film horor, ya itu termasuk cerita fantasi. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah anak-anakku memahami tentang cerita fantasi itu sendiri, tentu kita akan lanjut dengan pembahasan kita hari ini tentang unsur-unsur yang membangun cerita fantasi itu sendiri. Namun sebelumnya, cerita fantasi itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama, fantasi aktif. Yang mana sih fantasi aktif? Yaitu fantasi yang dapat dirangkai menjadi sebuah karya. Yang mana Ibu Guru contohnya? Contohnya anakku sekalian, ada di buku paket anak-anakku, yaitu cerita fantasi Ekor Biru Nataga. Ya itu adalah berbentuk karya atau berbentuk naskah. Begitupun yang sering anak-anakku saksikan di televisi, semua adalah fantasi aktif. Begitu ya anak-anakku sekalian. Kemudian yang kedua, ada yang namanya fantasi pasif. Yang pasif yaitu fantasi yang membahas sebatas angan-angan mimpi. Contohnya apa? Ya, contohnya melamun, menghayal. Kok kenapa melamun Ibu dikatakan pasif? Iya, karena apa yang kita pikirkan bisa saja sementara duduk di bawah pohon, tiba-tiba kita berhayal atau melamun. Jangan-jangan di atas pohon ini ada penghuninya. Ya itu anak-anakku sekalian. Tidak berbentuk dalam bentuk karya atau naskah. Ini yang dimaksud dengan fantasi aktif. Ya.
Baiklah anak-anak sekalian, adapun beberapa contoh cerita fantasi anak-anakku sekalian yang ada di buku paket yang anak-anak harus baca sebentar, ada dua, yaitu pertama, kekuatan ekor naga. Kemudian teks yang kedua, negeri misteri di balik pohon kenari. Bagus ya ceritanya, aku senang membacanya. Kemudian ada pun contoh-contoh lain yang tentu anak-anakku tidak asing lagi ya, sering kita nonton, ibu juga pernah menonton di televisi, contohnya Si Buta dari Gua Hantu. Ada yang pernah nonton? Bagus, ada ya, dari kecamatan yang ada di sudah pernah nonton semua fantasi di tayangan televisi Si Buta dari Gua Hantu. Ada juga Panji Millennium dan lain-lain sebagainya anak sekalian. Baiklah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang sampaikan tadi tentang contoh-contoh dan penjelasan tentang cerita fantasi ini anak-anakku bisa memahaminya. Baiklah, kita lanjut dengan unsur yang membangun cerita fantasi itu sendiri. Ya, anak-anakku sekalian, jadi ada beberapa unsur yang membangun lahirnya sebuah cerita fantasi, baik cerpen ataupun novel. Yang dua ini antaranya adalah satu, unsur ekstrinsik. Yang mana itu unsur ekstrinsik anak-anakku? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun lahirnya sebuah cerpen, tetapi dia hanya di luar cerita, yaitu unsur ekstrinsiknya. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur intrinsik. Ini anak-anakku sekalian juga harus ada di dalam sebuah cerita fantasi, novel atau cerpen. Karena unsur inilah yang nampak kita baca, yang nampak kita lihat, jika itu dalam bentuk film, yang bisa merangkai lahirnya sebuah cerita jika unsur intrinsik ini ada di dalam karya itu. Jika salah satu di antara unsur intrinsik ini tidak ada, maka cerita ini tidak akan terungkap, anak-anak sekalian. Oke. Dan tentu unsur intrinsik yang membangun sebuah cerita, baik itu fantasi, cerpen atau novel. Dan ibu tahu persis bahwa anak-anakku, sahabat maca yang ada di Kabupaten Sindai sudah tahu semua, karena materi anak-anakku sekalian ini tidak asing bagi anak-anakku sekalian. Anak-anakku pernah dapatkan waktu SD, mulai kelas 4 SD, kelas 5 dan kelas 6 dan seterusnya. Jadi untuk di kelas 7 ini anak-anakku sekalian hanya merupakan pengingatan kembali materi atau penjelasan materi yang pernah anak-anakku temukan atau dapatkan waktu di SD. Ya seperti itu. Baiklah, unsur intrinsik cerita fantasi ada 6. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu? Oh iya ada, betul. Intrinsik pertama adalah sekalian bagus. Jawaban dari pintar. Iya, yang pertama adalah bagus. Betul ya anakku sekalian, unsur yang intrinsik pertama adalah T-nya. Yang kedua, ayo apa? Iya bagus. Iya benar. Yang kedua adalah tokoh atau penokohan atau karakter yang diberikan oleh pengarang kepada tokohnya. Lanjut yang ketiga anak-anakku sekalian. Masih ada yang tahu? Oh iya, ada lagi dari pulau ya. Oh bagus. Channel di sana juga bagus. Anak-anakku benar. Yang ketiga itu ada alur. Alur itu yang mana? Adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam sebuah cerita. Lanjut lagi yang keempat anak-anakku sekalian.
Ada yang tahu? Oh, ternyata dari Kecamatan Sinjai Utara juga tidak ketinggalan. Iya, Ibu ada katanya. Yang keempat itu adalah latar. Oke, bagus anak-anakku sekalian. Kita lanjut. Yang kelima, iya ada sudut pandang. Yang terakhir, ayo tahu unsur yang terakhir. Oh iya, betul. Ya, yang terakhir adalah amanat. Ternyata anak-anakku seluruh Kecamatan Sinjai semua adalah anak yang cerdas, anak yang pintar. Kalian, ini yang akan Ibu bahas dari anak-anakku menjelaskan unsur intrinsik yang membangun lahirnya sebuah fantasi. Baiklah, anak-anak sekalian, tema. Masuk ke yang pertama, tema. Itu tema. Tema adalah ide atau gagasan. Gagasan utama dari pengarang. Itu namanya. Jadi ide, gagasan, pikiran yang muncul dari seorang pengarang yang nantinya akan dirangkai menjadi satu cerita. Dari tema ini anak-anakku sekalian, maka lahirlah sebuah judul. Jadi beda ya, judul dengan tema. Kalau tema itu adalah tersirat, ya. Namun judul itu lahir atau bersumber dari tema yang tersirat tadi. Jadi judul itu harus dirangkai dengan supaya tujuannya bisa tertarik untuk membaca karya cerita kita. Ya di sini video yang telah anakku saksikan tadi itu temanya adalah menceritakan seorang putri yang mempunyai lemari yang ajaib. Ya. Sehingga dibuat dalam satu judul yang berbunyi lemari ajaib. Bagus kan judulnya? Tidak ada lagi putrinya, namun insya Allah isinya nanti anak-anakku sekalian, anak-anakku akan yang sudah dinonton tadi adalah menceritakan tentang putri, seorang perempuan. Perempuan itu siapa? Adalah Naila yang memiliki lemari ajaib. Oke, lanjut. Yang kedua adalah tokoh. Apanya tokoh anak-anakku sekalian? Tokoh ini adalah pelaku yang berperan di dalam cerita tersebut. Segi apanya tokoh adalah karakternya. Karakter yang dimiliki setiap pelaku itu berbeda. Dari mana sumber daripada karakter ini, anak-anakku sekalian? Tentu sumbernya berdasar dari pengarangnya. Jadi pengaranglah yang akan memberikan karakter kepada tokoh atau pemeran di dalam sebuah cerita, baik fantasi, cerpen maupun novel. Ya. Di sini di dalam teks apa sih tokohnya anak-anakku sekalian? Betul. Nah, benar. Adalah Naila. Kemudian masih ada satu anak-anakku sekalian. Ada yang ingat? Iya, benar. Tokoh kedua betul-betul telah memahami atau telah menyaksikan. Kemudian di dalam tokoh Naila ini anak-anakku sekalian memiliki karakter. Itulah penekuhan tadi. Naila memiliki karakter apa? Karakternya tadi apa ya? Oh iya bagus. Naila memiliki karakter yang baik. Ya. Kemudian Alma bagaimana karakternya? Alma, iya benar. Alma mempunyai karakter peramah. Ya, suka berkenalan dan sebagainya. Ya, anak-anakku sekalian. Kita lanjut. Setelah tokoh atau penokohan ada alur. Ya, alur. Apa sih alur? Itu adalah rangkaian peristiwa, jalinan peristiwa yang terjadi mulai dari awal cerita itu sampai berakhirnya sebuah cerita. Ya, anakku sekalian,
Dalam rangkaian alur ini ada 5 tahapan. Ada 5 tahapannya anakku sekalian. Kalau di antara kelima ini tidak ada, maka tidak lengkaplah cerita fantasi itu. Apa sih tahapan yang pertama, Ibu? Iya, bagus. Tahapan yang pertama adalah yang dimaksud dengan awal cerita atau masa dalam biasanya terdapat pada kenalan daripada cerita awal konflik di alam atau masalah yang pertama yang memiliki kamar, itu yang memiliki yang sudah dihias dengan berwarna biru. Itu adalah konflik, ya. Iya. Kemudian setelah itu beberapa selanjutnya nilai diberikan oleh ayah. Atau tahap yang ketiga anakku sekalian, puncak masalah atau puncak konflik. Puncaknya konflik disinilah inti permasalahan tokoh. Di dalam video masalah puncaknya adalah Naila berada di dalam lemari. Di lemari ini memiliki keajaiban dan sebagainya. Tentu anak-anakku sudah bisa menyaksikan tadi ya. Kemudian ada tahapan keempat adalah konflik menurun. Konflik menurun. Tapi masalah inti dan sumber ditemu. Sebuah cerita kadang kita senang cerita. Anak-anakku belum terlalu jelas. Yang keempat ada latar, ya latar. Apa? Latar. Ya, ada latar tempat. Kalau di dalam cerita tadi, tempatnya di mana ya? Anak-anak masih ingat tempat dalam video tadi di mana? Oh ya bagus. Ya di taman katanya. Taman Bu, oke benar. Di mana lagi anak-anak sekalian? Oh iya betul, di perahu. Iya, di perahu juga tadi ada ya. Dan banyak-banyak yang ada latar-latar di situ. Kemudian ada latar waktu. Ada yang tahu latar waktunya di mana? Kapan di mana ya? Latar waktunya kapan? Iya, malam hari. Benar, anak-anak pintar semua. Yang ketiga adalah latar suasananya. Bagaimana suasananya dalam cerita atau video dalam tayangan tadi anak sekalian? Tentu, bagaimana suasananya? Iya, menyenangkan. Ya, iya senang karena tokoh teman baru dibawa itu suasana bahagia atau oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Unsur yang kelima, ada sudut pandang
utamanya yang pertama, sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Ya, kenapa dikatakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama? Karena pengarang terlibat secara langsung di dalam karyanya atau di dalam ceritanya. Apa ciri-cirinya yang paling mudah kita temukan? Tokohnya menggunakan nama aku atau saya. Ya, itu mudah sekali kita kenali bahwa orang pertama karena tokoh utamanya dan saya. Ya, sayang. Lanjut kedua, sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Pelaku sampingan, pelaku utamanya hanya sebagai pendamping saja di dalam karyanya. Kemudian yang ketiga, sudut pandang orang ketiga. Apa sih itu sudut pandang orang ketiga? Iya, sudut pandang orang ketiga adalah pelaku atau pengarang sama sekali tidak terlibat di dalam karyanya. Itu ya anak-anakku sekalian. Kemudian yang keempat ada sudut pandang orang pengamat. Lanjut. Setelah sudut pandang ada amanah. Anak sekalian, amanah sama dengan pesan. Apa itu pesan? Ya, pesan yang dapat kita petik setelah membaca atau menonton film yang ada di televisi atau teks naskah yang telah kita baca. Tentu kita bisa menarik apa sih pesannya yang dapat kita petik. Kalau seperti tadi, tayangan videonya, kira-kira apa pesannya? Apa amanatnya anak-anakku sekalian? Siapa yang tahu? Ayo. Oh iya, bagus. Ada teman anak-anakku dari Sinjai Utara, katanya pesannya adalah saling berkenalan atau saling berteman itu adalah hal yang sangat positif. Bagus. Ternyata anakku memang pintar ya. Iya, semuanya cerdas. Oke, anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, itulah tadi ada beberapa materi yang sangat penting yang dipelajari pada hari ini. Adapun kesimpulan materi kita hari ini, jadi ada dua anak-anakku sekalian. Satu tentang cerita fantasi. Ya, intinya cerita fantasi itu adalah cerita rekaan, ya, cerita rekaan atau cerita imajinasi yang bersifat mistik, bersifat gaib, bersifat misterius. Itu ya. Kesimpulan kedua, ada dua unsur dalam membangun cerita fantasi, yaitu ada ekstrinsik dan intrinsiknya. Yang kita bahas tadi anak-anakku sekalian, karena materinya memang hanya di situ, adalah unsur pembangun dari intrinsik, yaitu ada 6 ya, tema, penokohan tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanatnya. Oke anak-anakku sekalian, materi kita hari ini sangat bagus ya. Iya, dan tentu ibu tahu anak-anakku pasti sudah kepingin bertemu langsung dengan ibu guru di sekolah, bagaimana caranya ibu gurunya menjelaskan atau memperlihatkan tayangan-tayangan cerita fantasi. Oke, anak-anak sekalian, adapun pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya adalah masih tentang materi fantasi, namun dalam pembahasan lain. Dari cerita fantasi ini banyak pokok-pokok bahasan yang harus dijelaskan, dirangkai dalam 8 kali pertemuan. Jadi anak-anak sekalian ingat ya, pertemuan kita berikutnya, anak-anakku boleh buka kembali buku paketnya, pelajari di rumah sebelum kita masuk di pelajaran pertemuan selanjutnya, yaitu mempelajari jenis cerita fantasi. Oke anak-anakku sekalian, sampai di sini ibu yakin anak-anakku pasti ada yang penasaran ya.
Iya, atau masih ada yang mungkin kurang jelas dengan apa yang Ibu sampaikan karena kondisinya begitu cepat, ya, karena kondisi kita berbeda anak-anakku sekalian ya. Iya, tapi anak-anakku insya Allah jika ada yang kurang jelas, anak-anakku boleh tanyakan nanti kepada guru mapelnya di sekolah masing-masing. Baiklah anak-anakku sekalian, ada tugas, ya, anak-anakku boleh lihat di buku paketnya. Tugasnya ini atau latihan ini anak-anakku kerjakan karena supaya anak-anakku bisa betul-betul memahami atau mengetahui apa materi itu sudah dimengerti atau sudah dipahami. Jadi sekedar menggali kembali pemahaman anak-anakku tentang materi yang telah didengar. Ini ada semua, ada tugasnya di buku halaman 45 sampai 49. Kemudian ada teks 1, kekuatan ekor biru nataga, dan teks cerita fantasi 2, negeri misteri di balik pohon kenari. Kemudian tugas lagi masih ada halaman 48 anakku sekalian, yaitu menuliskan rangkaian peristiwa atau kejadian. Apa tadi itu adalah alurnya, ya seperti Ibu tadi paparkan, alurnya dari awal sampai terakhir, ya tahapan awal sampai tahapan terakhirnya, ya yang dialami oleh tokoh Nataga yang ada dalam buku paket dan tokoh Nono. Oke. Kemudian tugas selanjutnya pada halaman 49, yaitu menuliskan peristiwa aneh. Iya, karena fantasi kan ceritanya adalah berisi yang aneh, yang ajaib, yang misteri. Ya, yang aneh atau yang ajaib, yang misteri yang dialami tokoh Nataga dan tokoh Nono. Kemudian yang ketiga ada pada halaman 49. Yaitu menuliskan latar, yaitu latar tadi ada 3 ya, tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya bagaimana. Itu ya di mana ditemukan Ibu Guru ya, temukan pada cerita fantasi yang ada pada buku anak-anakku semua. Oke, anak-anakku sahabat Maca, jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan dikomunikasikan dengan guru bahasa Indonesia di sekolahnya masing-masing. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu berharap apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat yang luar biasa, yang lebih kepada kita semua. Pesan saya, anak-anakku sekalian, marilah senantiasa selalu mau belajar agar kelak anak-anakku semua menjadi pelajar yang hebat, pelajar yang cerdas. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Semangat belajar, selamat belajar, salam Maca. Saya dari Studio Maca, Dinas Pendidikan undur diri. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi materi Bahasa Indonesia kelas 7 yang disampaikan oleh Ibu Guru hebat tim Maca Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Beliau adalah Ibu Suhaimi SPD. Bagaimana anak-anak sekalian? Menarik bukan materi yang disampaikan tadi tentang cerita fantasi ya. Ya, cerita fantasi ini ya banyak bisa kita jumpai di media-media TV ataupun di YouTube yang bisa kemudian anak-anak sekalian jadikan bahan pembelajaran di rumah. Ya,
Saya harap apa yang telah disampaikan oleh Ibu pemateri kita tadi itu bisa membantu proses belajar anak-anak sekalian di rumah. Selanjutnya kita akan memasuki mata pelajaran kedua atau mata pelajaran yang terakhir pada hari ini, di mana mata pelajaran yang terakhir adalah mata pelajaran PAI yang akan dibawakan oleh Ibu Arna Ardilla, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku peserta didik kelas 7 Maca? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anak-anakku dapat mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan baik dan maksimal. Salam dan sholawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi bab 6 yaitu tentang ilmu pengetahuan. Nah, setelah mempelajari materi ini, anak-anakku sekalian tentunya harus semakin semangat belajar karena anak-anakku sudah memahami bahwa ilmu pengetahuan itu ternyata sangat penting bagi kita semua, baik untuk kehidupan kita di dunia maupun untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Nah, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Nah, jadi anak-anakku yang memiliki buku paket, silahkan dibuka bukunya halaman 1. Halaman 1. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku dimudahkan dalam memahami materi pelajaran. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anakku sekalian, jadi pada hari ini, sebagaimana yang telah Ibu sampaikan tadi, kita akan membahas materi bab 1 yaitu lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas KD 3.3 yaitu memahami makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian KD 4.3 menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan inti, sebaiknya anak-anakku perlu memahami mengapa kita perlu mempelajari materi ini. Nah, sebagai seorang mukmin yang meyakini bahwa Allah itu ada, tentunya kita ingin memiliki kedekatan dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Nah, caranya supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara mengenal Allah yaitu dengan mengenal nama-namanya. Nama-nama Allah yang baik ini biasanya disebut dengan Asmaul Husna. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wazarul ladzina yalhiduna fi asma'i sayujazawna ma kanu ya'malun. Potongan terjemahan dari ayat ini yaitu, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah memiliki Asmaul Husna sebanyak 99. Barang siapa yang menghafalnya maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, baik anak-anak sekalian, kita sudah memahami mengapa kita perlu mempelajari materi ini, yaitu supaya kita memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan mengenal Asmaul Husna. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi 4 pembahasan ini merupakan Asmaul Husna Allah. Jadi masih banyak ya Asmaul Husna Allah, karena ada 99. Namun yang akan kita bahas pada hari ini adalah Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kita masuk di pembahasan pertama. Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Al-Alim artinya maha mengetahui. Maknanya Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik yang tampak maupun yang gaib, baik yang sedang atau sudah terjadi maupun yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, pengetahuan Allah di sini sangat luas dan tidak terbatas. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Alim terdapat dalam surah Al-An'am ayat 59. Kemudian selanjutnya, contoh perilaku yang dapat kita lakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Alim, yakni terus berusaha untuk mencari ilmu Allah. Caranya adalah dengan rajin belajar. Jadi anak-anakku sekalian, sebagai seorang pelajar, cara meneladani Asmaul Husna Al-Alim adalah dengan cara rajin belajar supaya mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak. Kemudian contoh perilaku selanjutnya yaitu melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Nah, kenapa? Karena tentunya kita mengetahui bahwa Allah mengetahui segala perbuatan yang kita lakukan. Maka kita berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, selanjutnya Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi, atau dapat juga diartikan maha teliti. Makna dari Al-Khabir ini yaitu Allah maha mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini. Allah mengetahui semua makhluknya secara detail. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang salah sasaran, karena Allah menciptakannya dengan penuh kecermatan dan penuh dengan ketelitian. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Khabir, salah satunya terdapat dalam surah At-Taubah ayat 16. Nah, contoh perilaku yang dapat kita lakukan
untuk meneladani Asmaul Husna Al-Khabir, yaitu bersikap cermat, bersikap teliti ketika kita melakukan sesuatu. Jadi sebagai seorang pelajar, misalnya kita diberikan tugas oleh bapak ibu guru kita, maka kita harus melaksanakannya, harus mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan penuh ketelitian, penuh kecermatan agar kita dapat memperoleh nilai yang maksimal. Nah, selanjutnya untuk Asmaul Husna As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. As-Sami artinya maha mendengar, maknanya Allah maha mendengar semua suara yang ada di alam semesta ini. Baik suara itu suara keras maupun suara yang sangat pelan. Semuanya tidak luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang terbetik dalam hati kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna As-Sami terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya, contoh perilaku yang dapat kita lakukan untuk meneladani Asmaul Husna As-Sami, yaitu kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik saja dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan, sehingga kita merasa takut untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak berguna. Kemudian contoh selanjutnya yaitu pandai memilah mana informasi yang baik dan mana informasi yang buruk. Jadi jika ada informasi yang sampai ke telinga kita, maka kita tidak boleh menelannya mentah-mentah. Kita harus tabayun dulu, kita harus mengonfirmasi apakah info tersebut benar atau tidak. Kemudian Asmaul Husna yang keempat, Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Maknanya Allah maha melihat apa yang ada di alam semesta ini, baik yang ada di langit maupun di bumi, baik yang ukurannya sangat besar maupun yang sangat kecil. Nah, semuanya berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala, karena penglihatan Allah tidak terbatas. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Basir terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 18. Selanjutnya, contoh perilaku yang dapat anak-anakku sekalian lakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Basir, yaitu berusaha melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Misalnya terjadi bencana alam misalnya di daerah kita atau di daerah orang lain. Nah, ini menjadi bahan renungan bagi kita bahwa ternyata memang ada Allah yang maha besar. Kemudian contoh selanjutnya, selalu mengintrospeksi diri sendiri. Nah, kita berusaha melihat apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Nah, untuk hidup kita yang lebih terarah berikutnya. Misalnya sebagai seorang pelajar, anak-anakku bisa melihat apa kelebihan anak-anakku dalam pelajaran, apa kekurangannya. Nah, kelebihan itu kita optimalkan, sedangkan kekurangan kita minimalisir. Nah, baik anak-anakku sekalian, setelah menerima materi tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir ini, mudah-mudahan anak-anakku sudah memahami tentang keempat Asmaul Husna ini. Nah, sebelum Ibu menutup materi pelajaran, Ibu ingin menyampaikan sebuah kisah teladan yang berkaitan dengan Asmaul Husna yang telah kita bahas tadi. Tolong anak-anakku disimak dengan baik kisah ini, karena sebentar akan ada pertanyaan terkait dengan kisah yang akan Ibu bawakan. Judul kisahnya adalah Kisah si Penggembala Kambing. Pada suatu hari, Abdullah bin Dinar berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab. Di tengah perjalanan,
mereka berdua bertemu dengan seorang anak gembala. Nah, Khalifah Umar hendak memuji si anak gembala ini. Khalifah Umar berkata kepada si anak gembala, "Wahai anak gembala, juallah kepadaku seekor anak kambing ini." Si anak gembala menjawab, "Saya hanyalah seorang budak." Khalifah Umar kemudian berkata kepada si anak gembala, "Jumlah kambing ini sangat banyak. Apakah tuanmu tahu?" Kemudian si anak gembala ini menjawab, "Tidak, tuanku tidak tahu jumlah ekor kambingnya. Dia tidak tahu berapa kambing yang mati, berapa kambing yang lahir. Dia tidak pernah memeriksanya dan menghitungnya." Maka si Khalifah Umar pun terus membujuk, "Kalau begitu, hilang satu ekor, tuanmu tidak akan tahu kan? Nah, juallah kepadaku dan katakan saja kepada tuanmu itu bahwa anak kambing itu dimakan oleh serigala. Ambillah uang ini untuk kamu pakai membeli baju atau roti." Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Apakah si anak gembala ini berubah pikiran sehingga mau menjual kambingnya kepada Khalifah Umar, ataukah si anak gembala ini tetap bertahan pada pendiriannya? Nah, simak kisah berikut. Nah, si anak gembala ini tetap tidak mau menerima uang yang disodorkan oleh Khalifah Umar. Si anak gembala terdiam sejenak. Ditatapnya wajah Amirul Mukminin, yaitu Khalifah Umar. Lalu keluarlah kata-kata dari bibirnya yang menggetarkan hati Umar. "Wahai Tuan, jika Tuan menyuruh saya berbohong, lalu di mana Allah? Bukankah Allah Maha melihat? Apakah Tuan tidak yakin bahwa Allah itu pasti mengetahui siapa yang berdusta?" Mendengar ucapan si anak gembala ini, Khalifah Umar gemetar. Seluruh persendiannya terasa lemah. Ia menangis, ia teringat akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beratnya pertanggungjawaban di hadapannya kelak. Lalu oleh Khalifah Umar dibawalah si anak gembala ini menghadap kepada tuannya atau majikannya. Lalu dimerdekakanlah si anak gembala ini yang sebelumnya berstatus budak. Nah, anak-anakku sekalian, setelah mendengarkan kisah ini, Ibu ingin mengajukan pertanyaan kepada anak-anakku sekalian. Silahkan ditulis di buku latihannya dan mungkin selanjutnya akan dibimbing oleh Bapak atau Ibu gurunya di sekolah masing-masing. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan si anak gembala tidak mau menjual kambingnya? Apakah karena dia takut kepada majikannya, takut dihukum atau dipecat oleh majikannya, ataukah karena si anak gembala ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian pertanyaan yang kedua, tuliskan pesan-pesan yang terkandung dalam kisah si penggembala kambing ini. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi demikianlah materi Asmaul Husna yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga apa yang telah anak-anakku sekalian terima pada hari ini dapat dipahami dengan baik dan juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Al-Alim, terkait dengan Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, semoga contoh-contoh perilaku yang telah Ibu sebutkan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian anak-anakku sekalian, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi materi PAI yang disampaikan oleh Ibu Guru Hebat, Ibu Arna Adila SPD. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau itu dapat membantu anak-anak sekalian dalam proses belajar pendidikan agama Islam di rumah. Tentunya ketika ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan oleh anak-anak sekalian, itu bisa diteruskan pada masing-masing guru bidang studi PAI di sekolahnya masing-masing. Ya, jadi hari ini kita telah mengikuti dua materi pelajaran. Yang pertama adalah materi pelajaran bahasa Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan materi pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, tentunya kedua materi ini semoga dapat dipahami, dapat dimengerti dengan baik oleh anak-anak sekalian, yang tentunya setelah materi hari ini itu nantinya akan dilanjutkan oleh masing-masing guru di sekolahnya. Ya, jadi sebelum kami menutup kegiatan pembelajaran jarak jauh pada hari ini, kami sekali lagi menyampaikan kepada seluruh pemirsa di rumah, pemirsa PJJ, baik dari siswa, kemudian orang tua maupun guru di beberapa sekolah, tetaplah menjadi penyemangat untuk anak-anak kita, tetaplah menjadi obor pembangkit semangat untuk belajar anak-anak kita, agar anak-anak kita tetap bisa belajar dengan baik, kemudian bisa meraih apa yang mereka cita-citakan. Ya, sekian materi pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan langsung oleh Dinas Pendidikan pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu bisa bernilai ibadah untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat, dan ambil sikap sempurna, berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia maju. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat, dan ambil sikap sempurna, berdiri tegak
untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia maju.